Perkenalkan, nama saya Vika Vanila Cahyani, NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes RMIB. RMIB merupakan singkatan dari Root Miller Interest Bank, yaitu merupakan tes yang disusun dengan tujuan untuk mengukur interest seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. Hal yang didasarkan atas ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Pemikiran yang mendasari pembentukan tes ini adalah bahwa setiap orang memiliki konsep-konsep stereotip terhadap jenis-jenis pekerjaan yang tersedia atau yang disediakan oleh masyarakat. Dalam tes ini, Anda akan dikategorikan dalam 12 kategori. Yang pertama yaitu adalah outdoor atau out, merupakan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas di luar ruangan atau aktivitas lapangan. Yang kedua yaitu adalah mechanical atau MI, merupakan jenis pekerjaan yang menggunakan mesin, peralatan mekanik, dan juga peralatan-peralatan tambahan. Yang ketiga yaitu adalah computational atau COM, merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan angka dan juga operasi hitungan atau komputasi. Yang keempat adalah scientific atau SCL, merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisa, penyelidikan, penelitian, dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah personal contact atau PERS, merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, hubungan interpersonal, diskusi, dan juga hubungan dengan banyak orang. Yang keenam adalah aesthetic atau arts, merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan kesenian. Yang ketujuh yaitu adalah literary atau light, merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan buku, membaca, dan segala bentuk kegiatan literatur seperti menulis, mengarang, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah musical, merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan musik, mulai dari memainkan alat musik, membuat musik, dan juga mendengarkan musik. Yang kesembilan yaitu adalah social service, merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat, seperti dokter, psikolog, membantu menolong, dan juga mendorong kehidupan sesama manusia. Yang selanjutnya yaitu adalah clerical, merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin yang membutuhkan ketelitian, sistematis, dan juga cenderung teratur. Yang ke-11 yaitu adalah practical, merupakan pekerjaan yang sifatnya praktis, membutuhkan keahlian dan juga keterampilan. Yang terakhir adalah medical, merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan, dan juga perawatan secara medis. Jika Anda tertarik mengetahui tentang bidang interest Anda, silahkan klik daftar. Namun, bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Dila Roselawati dengan NIM 19051 3976063. Ketika melakukan registrasi, masukkan data dan email Anda dengan lengkap dan benar. Lalu klik register. Setelah itu, akan dikirimkan kode verifikasi dan password ke email Anda. Setelah mendapatkan kode verifikasi dan password, silahkan Anda login dan masukkan password tadi. Setelah Anda berhasil melakukan login, maka kita akan masuk ke dashboard. Nah, sekiranya itu saja dari bagian saya. Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Fahri Ramadan, NIM 047 dari D4 RPL 19B. Ya, setelah melakukan login pada sistem, kita akan langsung diarahkan kepada dashboard. Di sini ada navigation bar yang ada di atas. Ini ada tombol message yang mengarah ke 0 atau tidak ada. Di sini juga ada tombol logout yang mengarah ke halaman login tadi. Nah, di sini ada introduction yang berisikan sebuah tombol untuk mengikuti tour dalam sistem kami. Tapi ini mengarah ke 0 juga. Nah, untuk di bawahnya ada informasi peserta yang berisikan jumlah pengguna terdaftar, jumlah pengguna online, dan jumlah peserta sedang tes.
Nah, di bawah sini juga ada tabel yang menunjukkan peserta atau user yang telah melakukan registrasi pada sistem. Di bawah sini juga ada space untuk iklan yang mau mensponsori perusahaan website kami. Nah, di sini di bawah juga ada footer yang berisikan privacy policy, license and agreement, terms and condition, dan di sini juga ada berbagai tombol yang mengarah pada sosial media, ada Twitter, Telegram, Instagram, dan Google+. Berikut akan saya tunjukkan skripnya. Ya, jadi di sini akan saya tunjukkan struktur utama dari website klien. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap untuk mempercepat serta mempermudah pembuatan webnya. Dan di sini juga saya mengimport font dari Google Font untuk memperindah tipografinya. Dan di sini saya gunakan CSS metode internal. Jadi saya masukkan CSS-nya di dalam file HTML. Nah, di sini ada contoh kelas yang telah disediakan oleh Bootstrap. Jadi menggunakannya hanya tinggal kita menuliskan saja kelasnya. Contohnya seperti ini. Navbar expand LG yaitu navigation bar yang diperuntukkan untuk screen yang berkategori large atau besar. Lalu navigation bar, navbar dark, itu navigation bar yang bertemakan gelap dengan background dark atau gelap. Nah, di sini ada bagian navigation bar yang ada di samping atau bisa kita sebut juga dengan sidebar. Nah, di sini juga ada bagian konten utama. Nah, di bagian sini ada bagian footer. Nah, di sini bagian footer yang untuk space iklan. Di sini ada footer yang berisikan privacy policy, license and agreement, dan lain-lainnya. Nah, dalam pembuatan web client ini, pertama saya kerjakan dulu web secara keseluruhan, lalu saya kopikan seluruh skripnya ke subweb yang lain seperti ini, members, untuk bagian members, untuk payment, dan lain-lainnya. Tinggal saya ganti di bagian kontennya saja. Setelah tadi saya jelaskan skripnya, sekarang kita akan beralih ke bagian profil. Nah, di sini kita bisa memilih file untuk kita gunakan sebagai profil. Nah, di sini juga ada form untuk mengupdate username kita, email, dan konfirmasi email. Nah, di sini ada form untuk mengganti nama dari institution ini. Tapi untuk mengganti nama kita harus mengkontak administrator. Di sini ada tombol simpan yang mengarah ke 0. Di sini juga ada section yang berisikan untuk mengganti password. Setelah itu kita akan beralih ke bagian pembelian, yaitu ke bagian pembelian paket. Di sini telah disediakan berbagai paket yang disediakan oleh perusahaan website kami, itu starter pack, business pack, dan enterprise pack. Nah, di sini saya gunakan metode card untuk menampilkan berbagai paket tersebut, dan agar desainnya tidak terlalu kaku, di sini saya tambahkan animasi hover. Nah, di sini juga ada tombol beli, tapi tombol di sini mengarah ke 0. Lalu kita beralih ke bagian pembayaran, konfirmasi pembayaran. Di sini juga ada status. Statusnya adalah Anda belum melakukan transaksi apapun. Nah, pada bagian sini ada form untuk mengunggah informasi pembayaran. Nah, di sini ada nama pengirim sesuai buku tabungan. Nah, di sini juga ada nomor rekening dan nama bank. Nah, di sini juga ada tombol untuk
mengunggah bukti pembayaran seperti bukti transfer atau bukti lainnya. Sini juga ada tombol simpan yang mengarah ke 0. Lalu setelah di pembelian kita akan beralih ke bagian tes RMIB, yaitu buat tes. Nah, di bagian ini ada contoh naskah soal tes RMIB, hanya contoh. Ya, di sini kita bisa mengubah soalnya, dan di sini juga kita bisa memulai tes tersebut. Nah, setelah itu kita ke bagian daftar peserta. Nah, dalam daftar peserta ini Anda bisa melakukan penambahan peserta, itu dengan mengisikan form-form di sini. Kita coba, nama saya, user ID-nya asal saja, lalu kita klik tambahkan. Nah, seperti yang kita isikan akan ditambahkan ke tabel di sini. Nah, kita coba lagi, misal Dila Roselawati, Dila R, user ID, kita tambahkan lagi virus Samprodi. Nah, ini seperti yang kita lihat sesuai. Nah, di sini ada tombol tambahkan untuk menambahkan form yang telah kita ketikkan tadi. Dan sini juga ada tombol reset untuk mereset form tersebut kembali seperti semula kosong. Nah, setelah kita klik tambahkan, dia akan menambahkan form tersebut ke dalam tabel ini. Seperti yang kita lihat. Nah, untuk masing-masing peserta memiliki token khusus, token unik untuk peserta tersebut, yang akan digunakan peserta tersebut dalam memulai tes RMIB. Nah, di sini ada tombol simpan untuk menyimpan tabel ini, dan di sini ada tombol laporan. Nah, sini tombol laporan ini masih disable atau terkunci. Nah, tombol laporan ini akan tersedia 2 hari setelah semua peserta berhasil melaksanakan tes. Nah, di sini akan saya jelaskan script untuk bagian member, untuk penambahan member tadi. Nah, di sini ada script bagian form. Nah, ini ada div class row, div class call md6. Nah, ini untuk bagian sebelah kirinya ada form yang untuk nama depan, mengisikan nama depan dan nama belakang. Dan di sebelah kanannya ada form untuk mengisikan username dan user number atau user ID. Di bawah form tersebut tadi kan ada tombol untuk menambahkan serta tombol untuk mereset form tersebut menjadi keadaan semula atau kosong. Nah, di sini merupakan tombol untuk menambahkan isian form tersebut di dalam tabel. Di sini ada tombol yang ketika diklik itu akan mereset form tersebut menjadi semula atau kosong. Nah, berikut akan saya jelaskan script dari update form dan reset. Nah, di sini pertama kita deklarasikan variabel. Kita akan mengambil value dari ID tersebut, fname, lname, user, dan user ID seperti yang ada di sini. ID, fname, lname, user, dan user ID. Nah, di sini juga ada variabel yang mendeklarasikan token, yaitu ini merupakan fungsi, merupakan sebuah fungsi yang disediakan oleh JavaScript untuk menggenerate random string atau random karakter berupa 6 buah digit karakter. Nah, di sini ada variabel table
digunakan untuk mengambil konten daripada ID table. Di sini ID table. Ini table content table. Nah, di sini juga ada variabel row yang digunakan untuk menambahkan row atau baris sebanyak satu baris. Nah, di sini juga ada variabel sel 1 sampai sel 6. Nah, ini 0 karena dalam komputer atau dalam bahasa pemrograman indeks dimulai dari 0. Sehingga untuk mempermudah saya, sini saya gunakan 1 saja, 1 sampai 6. Nah, di sini juga ada fungsi atau inner HTML yang digunakan untuk menuliskan sesuatu dalam variabel sel 1 sampai sel 6. Jadi pada sel 1 saya tuliskan strip saja, sini kan untuk kolom status. Dan sel 2 sampai sel 6 itu digunakan untuk nama depan, nama belakang, user, dan user ID, dan juga token. Nah, selanjutnya ada fungsi reset atau fungsi yang digunakan untuk mengembalikan form menjadi semula atau kosong. Di sini juga kita mengambil ID atau mengambil konten daripada ID fname dan seterusnya, dan kita ganti value-nya menjadi kosong seperti ini. Ya, jadi ketika kita klik tombol tadi, value-nya akan menjadi atau konten daripada form tersebut akan menjadi kosong. Lalu kita akan beralih ke bagian jadwal pelaksanaan. Nah, di sini kita bisa memilih jadwal, tanggal. Misal di sini beritahu saya dan peserta via email 3 hari sebelum event. Sini ada tombol simpan yang mengarah ke 0. Lalu setelah itu kita beralih ke bagian terakhir, yaitu kontak administrator. Nah, di sini kita bisa mengirimkan direct message atau pesan langsung ke administrator. Semisal ada kendala dalam sistem, kita bisa mengirimkan langsung ke administrator. Ya, kurang lebih itu saja dari bagian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Brody, NIM 056 dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tampilan web dari admin tes RMIB. Oke, di sini ada modal, di dalamnya ada gambar, username, password, checkbox show password, dan tombol masuk. Oke, kita masukkan username-nya dan password-nya. Kita coba aja. Terserah. Oke, bisa show password. Oke, sekarang kita masuk. Oke, ini ada tampilan awal dari admin. Oke, saya jelaskan di bagian atas kanan dulu aja ya. Di sini ada pengaturan, ada pesan baru, ada task baru, dan ada tombol logout. Di sebelah kiri ada tombol admin yang apabila diklik akan ref ke dashboard atau ya tampilan ini. Oke, di bawah tombol admin ada gambar admin. Di bawahnya ada inner text yang berisi nama admin. Di bawahnya ada inner text juga berukuran small. Ada icon online-nya juga. Oke, di bawahnya ada dashboard. Ya, ini dashboardnya. Oke, di sini saya ada profil user test menggunakan nav second level. Ada data pengguna, progress. Oke, di bawahnya ada pembayaran. Saya juga menggunakan nav second level juga. Ada list pembayaran, orderan, notifikasi pembayaran. Oke, di bawahnya ada soal tes RMIB. Di bawahnya juga ada laporan berisi hasil tes. Di bawahnya juga ada data admin yang berisikan profil admin dan nama admin. Oke, di sini kita akan bahas tentang dashboard dulu. Oke, di dashboard ada ucapan selamat datang, ukuran H1.
sama juga ini ukuran A1, bisa sub headline-nya. Oke, di sini ada data master, pembayaran, dan iklan. Data master itu berfungsi untuk pengelolaan tes RMIB, pembayaran itu berfungsi untuk mengelola pembayaran tes, dan iklan itu berfungsi untuk mengatur iklan. Oke, di bawah ada panel notifikasi yang berukuran call medium 15. Ini adalah panel body, ada 8 class list group, yaitu user login, pesan baru, task baru, server mode mulai ulang, tes update, server tidak merespon, server rusak, pembayaran baru. Oke, di bawahnya ada data penggunanya. Sama saja, ada TH, thread-nya, user no, first name, last name, username, sama user no. Oke, di sini user no 1, TD-nya, TD namanya virus, last name TD-nya Zamrodi, TD username-nya @virus, ini user no ya. Warna biru ini menandakan sedang tes, warna kuning ini bermasalah, warna merah ini belum tes. Oke, sekarang ke profil user test data pengguna. Di data pengguna ini ada page headline data pengguna, ada sub headline data user test, ada status, first name, last name, username, user no. Yang warna biru tadi sedang tes, merah belum tes, hijau selesai, kuning bermasalah. Oke, di sini ada progress bar. Progress bar ini panel headingnya, div class ini body, animasinya ini dari W3 School. Yang biru berarti sedang tes, yang hijau selesai, merah ini belum tes, kuning ini sedang tes tapi bermasalah, yang biru ini sedang tes juga, 3 ini sedang tes semua. Oke, di bawahnya ada list pembayaran yang berisi list pembayaran. Oke, ini nomor, checkbox, logo cek maksud saya, jumlah, tanggal, status. Oke, di sini kita bisa ngecek box. Apabila sudah selesai, kita cek box aja semuanya. Apabila sudah selesai, oke. Di sini ada soal tes RMIB. Ini hanya tampilan tes saja. Ini soalnya, soal bagian A, bagian B, bagian C. Ini nomor, laki-laki, jawaban, wanita. Oke, di bawah laporan ada di bawah, maksud saya di bawah soal tes RMIB ada laporan yang berisi tentang hasil tes RMIB berformat PDF. Oke, saya klik. Ini hasil tes RMIB Rodwell Miller Interest Blank Test. Oke, ada nama, aspek, total score, ranking, dan kategori. Oke, ada nama, out, me, com, CFI, press, S, litmus, SS, clear, prac, med. Oke, ini hasilnya. Ada nama, email, tanggal tes, usia. Pemeriksaan hanya boleh mengisi kolom berwarna putih di bawah. Oke, ini hasilnya. Oke, kita kembali. Oke, kita sekarang ada di data admin. Oke, klik. Ini adalah profil admin. Di dalam profil admin ini terdapat gambar admin yang width-nya 100%. Ada nama admin, namanya Fairuz Zamrodi, nama lengkap, emailnya virus@mk.com, negara Indonesia dengan flag Indonesia, kota Surabaya, alamat lengkap ada, jalan Surabaya nomor 1 Surabaya, admin perusahaan A. Maksudnya admin ini sekarang bekerja di perusahaan A. Apabila kita menambah admin di sini, nanti perusahaannya kita custom menjadi B atau C atau D. Lahirnya 11 Januari 1945, nomor telepon ini. Oke, di sini juga kita bisa edit profil admin. Oke, edit profil admin Rodwell Miller Interest Blank Test. Di sini kita ada avatar, bisa choose file. Kita choose file, pilih file gambar yang kita mau. Oke, nama lengkap admin, contoh saja virus, emailnya. Oke, terserah pakai Zamrodi aja, yang disediakan aja. Oke, alamatnya
password lama 12345, buat password baru 12345. Oke. Nah, itu saja dari tampilan web admin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.